Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tertulis di dalam kitab Roma 6 ayat 23, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Roma 3 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat di atas terambil dari kitab Roma 3 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Hadiah yang mahal. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, keselamatan kita sangatlah mahal bagi Allah tetapi benar-benar gratis bagi kita. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, arloji Rolex merupakan salah satu arloji terbaik yang pernah dibuat. Banyak orang tidak akan berpikir panjang untuk membelinya. Oleh karena itu, teman-teman saya yang baru-baru ini pergi ke luar negeri membeli beberapa arloji untuk diberikan kepada anak-anak mereka sebagai oleh-oleh. Oleh-oleh, ya. Arloji-arloji ini adalah arloji bajakan
yaitu tiruan dari barang asli yang dengan mudah dapat mengelabui para turis karena harganya yang sangat murah. Arloji yang dibeli Denny dan Carol untuk anggota keluarga mereka itu agak berbeda dari arloji-arloji yang Anda beli di toko perhiasan mahal. Mereknya bukan Rolex, melainkan Rolex. Tidak banyak barang berharga yang dijual murah, dan lebih sedikit lagi barang berharga yang gratis. Namun, hadiah yang paling penting di antara segalanya, yaitu keselamatan adalah gratis. Tidak seperti arloji Rolex imitasi. Keselamatan itu tak ternilai harganya. Keselamatan itu dapat diperoleh dengan cuma-cuma karena, sebagaimana sebuah lagu pujian yang mengingatkan kita, Yesus membayar semuanya. Tak seorang pun dapat memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri. Kita hanya perlu percaya dan menerima karunia hidup kekal yang ditawarkan Allah. Keselamatan itu gratis, tetapi harganya sangat mahal. Oswald Chamber menulis, pengampunan, yang dapat kita terima dengan sangat mudah, dibayar dengan penderitaan di Kalvari. Dibenarkan dengan cuma-cuma, Roma 3 ayat 24 berkata demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia dengan segala usahanya tidak akan bisa membenarkan dirinya, entah hidup dengan cara berpuasa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, beribadah dengan rajin, melakukan kebaikan. Itu semua tidak bisa membuat diri kita menjadi benar, karena manusia rentan jatuh lagi ke dalam dosa karena keinginan daging. Manusia berdosa hanya bisa dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Dibenarkan berarti itu bukan karena kuasa dan tindakan kita, melainkan karena kuasa dan anugerah Tuhan semata. Pembenaran merupakan ungkapan Paulus yang sangat penting. Di dalam kitab Roma 3 ayat 24 Paulus dengan gemerlang menjelaskan bahwa oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Menurut Paulus, orang Yahudi maupun non-Yahudi telah berdosa dan berada di bawah murka Allah. Mereka gagal mengenal siapa Allah sesungguhnya dan menyembah berhala. Paulus juga mengingatkan bahwa hukum Taurat dan Sunat memang baik dan suci tetapi tidak dapat dipakai untuk membenarkan manusia di hadapan Allah. Bagi Paulus, manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya tetapi oleh iman. Pembenaran cuma-cuma datang dari Allah melalui Kristus yang telah mati di kayu salib. Pemahaman yang baik tentang pembenaran di dalam kehidupan umat Kristen sangat penting dan mutlak diperlukan. Karena dengan pengetahuan yang baik dan benar tentang doktrin pembenaran, dapat membantu kita untuk memperoleh keselamatan dan juga bertumbuh dalam iman kepada Kristus Yesus. Sehingga akhirnya, kita semua boleh memiliki pengetahuan yang benar tentang doktrin pembenaran. Dari hasil uraian tersebut menunjukkan bahwa pembenaran merupakan satu hal yang sangat diperlukan oleh setiap orang percaya. Roma 3 ayat 24, 4 ayat 16, 5 ayat 5. Sangat jelas Paulus mengatakan bahwa manusia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia dan belas kasihan Allah yang begitu dalam kepada manusia sehingga Ia memberikan kebenaran yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus dengan cuma-cuma kepada manusia. Kebenaran Allah, itulah yang membenarkan orang-orang berdosa. Di dalam kasih karunia ini, orang-orang percaya berdiri dan bermegah dalam pengharapan menerima kemuliaan Allah.
Allah mengutus anaknya dari tempat yang maha tinggi turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena dari zaman dulu manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi sekarang Allah sendiri datang kepada manusia untuk menyelamatkan mereka dari durhaka. Allah tahu bahwa manusia tidak dapat membenarkan diri di hadapan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik. Roma 3 ayat 30. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi hanya di dalam kasih karunia Kristus Yesus lewat iman manusia memperoleh pembenaran. Jika kita mendalami nas hari ini, maka kita akan menemukan dua kata kunci, yakni: pertama, dibenarkan. Kata Yunani yang dipakai adalah dikaion, yang berarti seseorang yang sebenarnya bersalah tetapi diperlakukan sebagai orang yang benar. Ayat 23 menyatakan bahwa setiap orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Setiap orang dalam posisi terdakwa dan harus dihukum. Tetapi karena kasih karunia-Nya Allah memperlakukan manusia sebagai orang benar karena mereka beriman kepada Yesus. Kedua, penebusan. Akar kata penebusan berarti penebusan dengan pembayaran suatu harga. Ungkapan ini menunjukkan cara keselamatan diperoleh, yaitu: 1. Keadaan dosa yang darinya kita harus ditebus. PB menampilkan manusia sebagai terasing dari Allah, dikuasai oleh kekuatan-kekuatan setan, diperbudak oleh dosa dan perlu dibebaskan dari kesalahan, hukuman, dan kuasa dosa. 2. Harga yang dibayar untuk membebaskan kita dari perbudakan. Kristus membayar harga penebusan dengan mencurahkan darah-Nya serta menyerahkan nyawa-Nya. Perbuatan Allah yang dengan penuh pengasihan turun dari tempat yang tinggi untuk mengangkat orang yang telah jatuh ke dalam dosa, mencatat bahwa seharusnya terjemahan berbunyi, oleh kasih karunia-Nya. Dengan demikian bertambah jelas, kasih karunia bukanlah asas mujarad, melainkan perbuatan Tuhan yang penuh pengasihan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sifat pembenaran ini ialah kasih karunia dari Allah. Pembenaran itu diberikan dengan gratis ataukuma, cuma agar orang percaya dapat menerima kebenaran Allah karena iman. Kasih karunia Allah lebih besar daripada pelanggaran Adam. Kasih karunia-Nya yang begitu besar dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus. Dasar pembenaran itu ialah kasih karunia Allah yang diberikan, dianugerahi, kepada manusia, terutama kepada orang-orang percaya yang beriman, yang menerima kebenaran Allah. Ketidakbenaran manusia diganti dengan kebenaran Allah melalui penebusan Yesus Kristus yang dikerjakan di atas kayu salib. Karena itu, sebagai respons atas pembenaran Allah yang kita telah terima, maka kita harus melakukan kebaikan sebagai buah dari pembenaran yang kita terima. Apa itu pembenaran? Secara sederhana, membenarkan berarti menyatakan sesuatu bisa dianggap benar, menjadikan seseorang pulih hubungannya dengan Allah. Pembenaran terjadi ketika Allah menyatakan mereka yang menerima Yesus sebagai orang benar, berdasarkan kebenaran Kristus yang diimputasikan bagi mereka yang menerima Kristus. Meskipun pembenaran secara prinsip terdapat di seluruh bagian kitab suci, bagian utama yang menggambarkan pembenaran terkait orang percaya bisa ditemukan di Roma 3 ayat 21-26.
Allah telah menunjukkan jalan lain supaya seseorang dibenarkan dalam pandangannya bukan dengan menaati Taurat namun dengan cara yang telah dijanjikan dalam kitab suci sejak dulu. Dalam pandangan Allah, kita dibenarkan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, yang telah menghapus dosa kita. Kita semua dapat diselamatkan dengan cara yang sama. Siapapun kita atau apapun yang telah kita lakukan di masa lalu. Semua orang telah berdosa, semua orang tidak mencapai standar kemuliaan Allah. Namun, Allah di dalam kemurahan dan anugerah-Nya menyatakan kita tidak bersalah. Dia telah melakukan ini melalui Yesus Kristus, yang telah membebaskan kita dengan menyingkirkan dosa-dosa kita. Allah telah mengutus Yesus untuk menanggung hukuman dosa kita dan menghentikan murka Allah terhadap kita. Kita dijadikan benar di mata Allah ketika kita percaya bahwa Yesus mencucurkan darah-Nya, mengorbankan hidup-Nya untuk kita. Allah bertindak dengan adil dan benar ketika Dia tidak menghukum mereka yang berdosa pada zaman dahulu. Dia juga adil dan benar ketika pada masa sekarang Dia membenarkan orang-orang berdosa dalam pandangannya karena mereka percaya kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan, dinyatakan tidak bersalah, pada saat dianugerahi keselamatan. Pembenaran tidak membuat kita tidak bersalah, tapi menyatakan bahwa kita tidak bersalah. Kebenaran kita berasal dari iman atas karya salib Yesus Kristus yang sudah selesai. Pengorbanannya menutupi dosa-dosa kita, mengizinkan Allah memandang kita sempurna dan tak bercela. Sebagai orang percaya kita berada di dalam Kristus, dan karenanya Allah melihat kebenaran Kristus ketika Dia memandang kita. Hal ini memenuhi tuntutan Allah untuk kesempurnaan dan karena itu Dia menyatakan kita tidak bersalah, Dia membenarkan kita. Roma 5-18 dan 19 meringkaskan hal ini dengan baik sekali. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Mengapa pernyataan pembenaran ini begitu penting? Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena pembenaran maka damai sejahtera Allah dapat memerintah dalam hidup kita. Adalah fakta, pembenaran memungkinkan orang percaya memiliki jaminan keselamatan. Adalah fakta, pembenaran memungkinkan Allah memulai proses penyucian, proses di mana Allah menjadikan kita secara realita apa yang seharusnya terjadi secara posisi, yaitu sebagai anaknya. Apakah artinya bahwa upah dosa adalah maut? Roma 6 ayat 23 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Pada dasarnya, dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah, Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku." Allah dikenal sebagai Akulah Aku. Kehidupan ada di dalam Allah. Jadi, ketika kita berdosa dan menjadi terpisah dari Allah, kita terpisah dari sumber kehidupan sejati. Oleh karena itu, kita mengalami kematian.
ada 3 penjelasan yang perlu kita berikan. Pertama, dosa tidak selalu mengakibatkan kematian secara langsung. Roma 6 sedang memberitahu bahwa ketika kita berdosa kita sedang mati secara rohani, bukan secara jasmani. Kedua, ketika kita diselamatkan Kristus, kita diselamatkan dari kematian rohani terakhir dan dihidupkan secara rohani. Paulus memberitahu para jemaat di Roma, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ketiga, dosa orang percaya pun dapat menimbulkan satu jenis kematian rohani. Walaupun kita diselamatkan dari hukuman dosa yang terakhir, perpisahan kekal dari Allah, kita tidak diluputkan dari akibat retaknya hubungan kita dengan Sang Bapa Surgawi. Ketika kita berdosa, kita mengalami gejala-gejala kematian rohani. Kita merasa bersalah, hampa, bingung, atau terpisah dari Allah. Kita bertindak sebagai orang fasik, bukan sebagai orang benar. Dosa kita, meskipun sebagai orang percaya, menyakiti hati Allah dan mendukakan Roh-Nya, walaupun hubungan kita dengannya tidak terputus bersih. Dosa kita menghambat hubungan dengannya. Bayangkan seorang anak dan orang tuanya, ketika anak mereka tidak taat, hubungannya dengan orang tuanya tidak baik, orang tua masih mengasihi anaknya dan masih memikirkan kebaikan anaknya. Anak itu tidak akan digadaikan atau dibuang. Akan tetapi, anak itu mungkin akan mengalami beberapa konsekuensi, ketidakpercayaan, pendisiplinan, rasa bersalah, dan sebagainya. Hubungan itu pada akhirnya dipulihkan, namun biasanya diawali dengan penderitaan terlebih dahulu. Begitulah kasusnya antara kita dengan Allah, ketika kita memberontak melawan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita memberontak melawan kehidupan, dan kita mengalami kematian, kondisi kehancuran yang membuat kita menderita. Ketika kita kembali kepada Allah, kondisi rohani kita dipulihkan persekutuan dengan Allah, hidup yang bertujuan, kebenaran, kebebasan. Sang ayah yang bersyukur atas kembalinya anaknya yang hilang mengatakannya dengan baik, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Salib adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18 berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Melihat salib langsung orang mengidentikannya dengan orang Kristen. Itu sebabnya ada 2 respon dari 2 kelompok manusia tentang pemberitaan salib. Kelompok pertama adalah orang-orang dunia. Mereka menganggap bahwa pemberitaan salib adalah kebodohan, sebab tidak mungkin Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi mau mati di salib. Tetapi kelompok yang kedua adalah kita orang-orang percaya. Kita percaya bahwa pemberitaan salib adalah kekuatan Allah, bahwa betapa luar biasanya Raja segala raja mau mati di salib buat menebus dosa-dosa kita. Sebab sangat tidak mungkin jika orang berdosa bisa masuk sorga. Tetapi melalui salib, kita yang berdosa telah dibukakan jalan menuju sorga. Nas hari ini dengan jelas menyatakan bahwa berita salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Memang, orang-orang berdosa tidak pernah mengerti apa itu dosa dan dampaknya, apalagi cara supaya dapat terlepas dari dosa.
Akibatnya semua yang dikerjakan Tuhan bagi umat manusia di dunia ini dianggap sebagai suatu kebodohan yang tidak bisa dimengerti sama sekali. Alkitab dengan keras menyatakan bahwa upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Paulus bisa mengerti akan hal ini, yaitu dunia telah memilih jalan hidup menurut keinginannya yang mengandalkan kekuatan, kekayaan dan kepintaran diri sendiri sehingga mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa orang yang merespons berita salib disebut sebagai orang yang bijak. Sebaliknya orang yang meremehkan dan mentertawakan berita salib adalah orang yang bodoh atau bebal. Bagi mereka yang tidak diselamatkan dan akan binasa, berita salib adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, berita salib adalah bukti kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa. Melalui salib kita beroleh pengampunan dari Tuhan dan kita diperdamaikan dengan Allah. Ketika kita mendengar kata salib, kita diingatkan akan penyelesaian hukum terhadap dosa-dosa kita karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuntutan hukum yang seharusnya jatuh pada kita digantikan oleh Tuhan Yesus. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Sesungguhnya berita salib juga mengingatkan kita akan anugerah Tuhan ini. Tanpa anugerah, kita tidak bisa mengerti apa yang Kristus lakukan. Pekerjaan salib menunjukkan bahwa Tuhan sangat sungguh-sungguh serius mengatur keselamatan kita, supaya kita semua masuk ke dalam sorga yang kekal. Untuk itu, kita tidak boleh menganggap rendah keselamatan, sebab keselamatan kita telah dirancang dan diatur dengan sempurna oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang terlibat secara langsung untuk menyelamatkan kita. Keseriusan Tuhan tidak berhenti pada keselamatan kita, tetapi berlanjut pada masa depan kita. Sebagaimana Allah merancang pekerjaan salib dengan baik, Allah juga merancang masa depan kita dengan baik, yaitu menyediakan, membuat tempat bagi kita dan membawa kita tinggal bersama Tuhan di sorga yang mulia, supaya di tempat di mana Tuhan ada, kita pun ada. Ini merupakan kerinduan Tuhan yang mendalam supaya semua orang percaya tinggal bersamanya sampai selama-lamanya, tidak terpisah lagi sebagaimana dahulu Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Karena itu, sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan, kita dipanggil untuk menjadi saksi supaya dunia melihat dan mengerti kebenaran tentang berita salib ini. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami.
Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.